Sukses DP menjalani hari-harinya selama 3 bulan di dalam rutan memang sebuah konsekuensi yang harus ia patuhi. Namun, jika menelisik saat petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengeksekusi dirinya, tergambar jelas kekesalan dan kekecewaan di wajah DP. Bahkan DP pun sempat mencurahkan isi hatinya pada Indah Sari soal kegalauan hatinya selama mendekam di dalam tahanan. Mungkin saya sakit karena mungkin ulah saya. Setiap sakitnya manusia ada sebab dan akibat. Kenapa dia bisa sakit? Mungkin saya banyak dosa, tapi saya selalu berdoa tetap apapun yang diberikan Allah buat saya nikmatin. Saya bersyukur. Yang penting saya tidak lupa untuk berdoa. Entah sampai kapan Olga akan terbaring di ranjang rumah sakit di Singapura. Billy Syahputra pun hanya bisa berharap kiranya sang kakak bisa segera pulih dan kembali ke Indonesia. Lantas, benarkah jika biaya pengobatan Olga selama di Singapura telah mencapai miliaran rupiah? Dan benarkah jika kelak kesembuhan telah diraihnya, Olga diharuskan tak lagi asal menandatangani kontrak kerja yang tak memiliki jeda waktu untuk beristirahat. Habis udah miliaran rupiah nggak sih? 2,5 Kagak ngerti miliar gue, gitu. nggak ngerti. Kalau masalah itu ya, Intinya Billy selalu ada di samping Olga. Insya Allah kalau Billy bisa berencana mudah-mudahan cepatnya gitu loh pulang ke Jakarta lagi. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran program-program dulu, karena buat saya ini akan membunuh pelan-pelan juga gitu ya untuk Olga. Uang kita bisa cari, sehat kan susah, Mbak. Satu hari menjelang kebebasan Dewi Persik dari rumah tahanan Pondok Bambu, kesedihan justru menggelayuti hati sang ibunda. Tapi kesedihan ini tak berkaitan dengan kebebasan sang putri tercintanya itu. Lalu apa yang membuat Sri Muna harus menyimpan kesedihan? Dan benarkah Goyang Morena siap sambut kebebasan sang pemilik goyang gergaji ke dunia peradaban? Aku mau ke sana kok, Mas. Oke, gimana? Saya mau ke sana. Ya nggak apa-apa, saya hadapi. Intinya ya siap melakukan segala sesuatu demi sebuah kebenaran. Jangan pernah takut adanya suatu kezoliman dan saya harus menegakkan sebuah kebenaran. Jadi di situ pasti ada sebuah keadilan untuk saya tunggu. 3 bulan sudah Dewi Persik mendekam di dalam rutan Pondok Bambu untuk menjalani hukuman atas aksi cakar-cakarannya dengan Julia Perez. Dan kini, tak terasa 1 hari menjelang kebebasan Dewi Muria Agung dari rutan tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur, kegelisahan justru menggelayuti Sri Muna yang tak lain adalah ibunda Dewi Persik. Jika banyak ibu yang senang dengan kebebasan anak tercintanya usai menjalani masa tahanan, Sri Muna justru sedih hingga tak kuasa meneteskan air mata selepas menjenguk Dewi hari Senin kemarin. Lantas, apa yang membuat Sri Muna harus berurai air mata? Benarkah ia takut jika pertobatan DP yang sudah ditempuhnya selama menjadi warga binaan akan luntur setelah ia resmi bebas dari rutan Pondok Bambu? Insya Allah doanya aja, mudahan rebut tidak ada halangan, Mbak ya. Jadi saya tidak pernah nangis mulai masuk Dewi, kok malah ke teman-temannya saya tidak tega gitu loh. Karena apa? Langsung dia tidak menguatkan saya. Anak sendiri malah menguatkan dari masuk, sabar Ma, ini ujian Allah, Mama harus terima ya Ma. Mungkin saya tadi nangis karena apa? Teman-temannya Dewi itu nangis semua karena Dewi katanya sudah mau keluar. Pada nyungkem ke saya seperti anak saya sendiri juga gitu loh. Mi doakan saya, Mi Dewi mau keluar. Saya masih 1 bulan lagi, ada yang masih 1 tahun, ada yang masih kurang 2 tahun. Jadi saya yang nangis seperti ibunya sendiri, saya tidak tega. Semuanya pada nyungkem. Iya, saya doakan, tapi satu syaratnya yang disiplin.
Alasan Sri Muna yang merasa dekat dengan teman satu sel anaknya cukup masuk akal. Pasalnya, sejak DP dijebloskan ke rutan Pondok Bambu pada bulan Februari lalu, Sri Muna cukup rajin menjenguk Dewi. Bahkan kakak perempuan Dewi Persik sengaja hijrah ke Jakarta dari kampung halamannya Jember agar memudahkan akses dirinya untuk bertemu dengan DP. Lantas, benarkah jika Sri Muna sudah dianggap sebagai ibu oleh teman-teman satu sel DP, sehingga ia pun diberi tanda mata berupa tas khas kerajinan tangan Pondok Bambu? Saya sudah biasa kalau saling perhatian itu wajar, saling memberi, saling menerima itu wajar, manusiawi ya. Ini kasih tadi tas. Loh, apa ini? Tolong doanya yang di tas atau buatan aku. Jadi dia sekarang dua hari. Kenapa kok ingat saya? Saya di luar bisa beli gitu loh. Kenapa kamu di dalam ingat saya gitu loh? Padahal saya bukan apa-apanya, kan baru kenal gitu. Tapi kok ini kok ya apa tawadu, artinya itu betul-betul gitu loh, minta doanya. Padahal saya sampai rela-rela 3 bulan kan karena suami saya itu bisa 3 bulan. 3 bulan berada di dalam sel sebagai warga binaan, DP sukses menjalin persahabatan dengan teman satu selnya. Entah kepopulerannya sebagai artis atau karena sosok DP yang mudah bergaul hingga ia begitu cepat beradaptasi. Sampai-sampai euforia kebebasannya besok akan diwarnai goyang morena ala penyanyi sensasional Syahrini dari teman-teman DP selama mendekam di rutan Pondok Bambu. Lantas, benarkah sebagai gantinya DP juga akan menghibahkan semua pakaiannya yang ia kenakan di dalam rutan kepada teman-temannya itu? Besok mau bikin ada tari morena buat Dewi Persik. Mereka lagi pada latihan buat menggiring Dewi Persik. Ya memang. Oh, dianggap kayak saudara di dalam. Ya, seperti itu lah. Ya Allah, rencananya itu mensupport Dewi gitu di dalam itu loh. Kok bisa masih tempat, jauh keluarga, jauh anak, ada yang punya suami, punya anak ditinggal berapa tahun gitu ya. Masih sempat dia seperti itu ke Dewi. Jadi betapa baiknya hatinya di dalam orang-orang juga di sini gitu. Apalagi Dewi gitu, harus bisa ngomong juga, harus bisa adaptasi gitu lah kan ya. Biasanya saya kurang tahu pasti 100% ya, biasanya Dewi itu sejak dulu kalau pindah rumah kemana tidak pernah dibawa semua, diberikan kepada sahabat-sahabatnya yang terdekat atau teman yang baru datang terus menyenangkan. Kowon biasanya seperti itu. Apalagi sekarang, insya Allah mungkin tidak dibawa. Sukses DP menjalani hari-harinya selama 3 bulan di dalam rutan memang sebuah konsekuensi yang harus ia patuhi. Namun, jika menelisik saat petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengeksekusi dirinya, tergambar jelas kekesalan dan kekecewaan di wajah DP. Bahkan DP pun sempat mencurahkan isi hatinya pada Indah Sari soal kegalauan hatinya selama mendekam di dalam tahanan. Dan saya akan berangkat ke hutan. Saya minta kasih jalan buat saya. Kalau teman-teman saya sama saya. Mbak Dewi, saya harus tadi kan dikejari, bilang kan udah Dewi DP naik mobil sendiri. Terus tapi ternyata orang kesana, orang jaksa tadi kok nggak sesuai, saya ditarik ke tempat mobil tahanan loh. Kan saya bukan teroris dan lagi juga saya mentaati hukum, bukan koruptor, bukan maling. Sangat kecewa nggak? Nih. Pasti. Itu dia pertama kali masuk, saya kan bisa masuk juga. Dia pertama kali nangis. Kak Indah, kenapa saya ada di dalam? Tapi lama-kelamaan tegar ya Mami. Rencananya saat pembebasan DP hari Rabu esok, keluarga dan teman-teman DP telah mempersiapkan acara penyambutan bagi dirinya. Lantas, benarkah DP akan menjalani ritual buang sial yang lazim dilakoni bagi mereka yang pernah menjadi warga binaan? Lantas, bagaimana para teman-teman DP termasuk seterunya Julia Perez melihat ketulusannya setelah berhasil menjalani hukumannya selama 3 bulan? Permintaannya syukuran satu, tidak lupa sama anak yatim dan teman-temannya semua, itu aja, tidak lebih gitu.
kalau berkenan itu. Berkenan ya semua kan tadi udah bilang. Kalau berkenan, alhamdulillah syukur karena katanya Dewi terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Makanya ini adalah ujian. Semoga ketika Dewi besok pulang, itu dia sudah selesai ujiannya akan langsung naik tingkat. Amin. Langsung derajatnya diangkat sama Allah. Walaupun tidak di dunia entertain, di pekerjaan yang lain. Sudah banyak pekerjaan yang menunggu, bukan cuma di dunia entertain ya Mami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir tidak terjadi sama siapapun.